Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Hidayat dengan NIM 24014141558. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi menulis teks eksposisi dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sebelum menjelaskan langkah pembelajarannya terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu teks eksposisi dan menulis teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Baru kamu nanya. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah penjelasan dan juga pemaparan yang berkaitan dengan sebuah informasi, gagasan, ataupun pendapat yang di dalamnya itu terdapat fakta dan juga data dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada pembaca. Sedangkan menulis teks eksposisi adalah kegiatan menuangkan ide, pikiran, dan juga pendapat ke dalam bentuk tulisan yang disusun secara logis dan juga disertai fakta agar pembaca mendapat informasi yang lebih jelas. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang dimana setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian teks eksposisi, yang kedua peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi, dan yang ketiga peserta didik mampu menulis teks eksposisi dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Karena model ini membantu siswa berlatih untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan juga menuangkan pendapatnya dalam bentuk tulisan. Model pembelajaran PBL memiliki 5 langkah-langkah, yang dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Pada bagian orientasi di sini, guru akan memberikan sebuah permasalahan. Contohnya, mengapa minat membaca di kalangan pelajar masih sangat rendah? Padahal kalau dipikir-pikir, membaca memiliki banyak manfaat bagi pengetahuan dan juga prestasi belajar. Kemudian, guru akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Contohnya seperti, mengapa membaca sangat penting bagi pelajar? Atau bagaimana cara meningkatkan minat membaca di kalangan pelajar? Kemudian, dari permasalahan tersebut, peserta didik diminta untuk menganalisis sekaligus memahami permasalahan secara individu. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar secara individu. Pada langkah ini, peserta didik diminta untuk menentukan pendapatnya secara mandiri mengenai pentingnya membaca buku dan merencanakan cara mencari informasi yang dibutuhkan. Langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu. Di sini, peserta didik diminta untuk mengumpulkan data, informasi, dan juga fakta dari berbagai sumber, baik itu dari buku, koran, majalah, ataupun dari internet mengenai pentingnya membaca buku. Contohnya seperti membaca buku dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan, atau membaca buku dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, atau bisa juga membaca buku dapat meningkatkan prestasi belajar. Kemudian, dari informasi tersebut, peserta didik diminta untuk mencatat dan memilih data yang relevan untuk digunakan sebagai bahan dalam menulis teks eksposisi. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada langkah ini, peserta didik sudah diminta untuk menyusun teks eksposisi berdasarkan struktur teks yang baik dan benar, yang dimana struktur yang pertama itu adalah tesis. Pada bagian tesis di sini berisi sebuah pendapat bahwa membaca sangat penting bagi kalangan pelajar. Kemudian, struktur yang kedua itu ada argumentasi yang berisi pendapat sebagai alasan dan fakta tentang manfaat pentingnya belajar membaca. Kemudian, struktur yang ketiga itu ada penegasan ulang yang digunakan sebagai kesimpulan bahwa minat membaca harus ditanamkan sejak usia dini. Setelah selesai, peserta didik diminta untuk menyajikan hasil karyanya dengan cara mempresentasikan di depan kelas. Langkah yang kelima dan sekaligus langkah yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Pada langkah ini, guru dan peserta didik bersama-sama akan mengevaluasi hasil karya tulisnya, mulai dari isi,
struktur, penggunaan bahasa, dan ketepatan penggunaan fakta dan juga data dalam menulis teks eksposisi. Melalui kegiatan evaluasi ini, peserta didik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari hasil tulisannya, sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan hasil tulisannya. Sebagai kesimpulan, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, diharapkan peserta didik tidak hanya mengetahui teori teks eksposisi, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis masalah, dan juga mampu menulis teks eksposisi secara mandiri berdasarkan fakta dan data yang diperoleh. Demikian pemaparan mengenai menulis teks eksposisi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau babai dulu ya.